Penyebab dan cara mengatasi anak balita susah makan. Anak balita susah makan, bisa menyebabkan apa sih? Nafsu makan anak balita sulit ditebak. Ada kalanya sangat lahap menyantap makanan, tapi di lain waktu menolak makanan yang diberikan. Kesulitan untuk naik tekstur. Anak termasuk pemilih makanan. Berat badan tidak naik, dan kondisi ini sering membuat orang tua cemas dengan kebutuhan nutrisi dan status gizi anak balita. Gejala anak balita susah makan. Anak menjauhkan sendok. Memalingkan kepalanya dan menjauhi makanan. Menutup mulut saat ibu menyuapi atau menyendoki makanan. Makan berlama-lama. Suka memainkan dan menumpahkan makanan. Hanya mau makan jenis tertentu saja atau pilih-pilih makanan. Cepat bosan terhadap makanan yang disajikan. Makan terlalu sedikit atau tidak mau makan sama sekali. Apa penyebab balita susah makan? Pertama, sedang sakit, dan itu harus periksakan ke dokter. Kedua, bosan. Mungkin karena kurang variasi makanan dan variasi rasa. Ketiga, ngemil di jeda waktu makan yang menyebabkan anak menolak untuk makan di saat waktu yang sudah dijadwalkan. Keempat, orang tua, terutama ibu kurang paham tentang cara memilih dan memberi makan yang benar pada anak. Kelima, membiarkan anak mengikuti kemauannya sendiri. Makan tidak teratur. Tidak diberi pengertian tentang makanan yang sehat. Keenam, anak terlalu banyak minum jus dan minuman manis lainnya. Ketujuh, balita kurang gerak sehingga membuat energinya tidak terbakar yang membuatnya kurang merasa lapar. Kedelapan, sensitif atau alergi terhadap makanan tertentu. Kesembilan, lingkungan, seperti anak makan sambil nonton, main, digendong dan tidak fokus ke makanan. Kesepuluh, anak makan dengan dipaksa. Contoh, disuapi terlalu keras sehingga makan menjadi tidak menyenangkan menurut si anak dan menyebabkan trauma. Dan terakhir, picky eater atau pemilih makanan. Masalah kesehatan yang dapat menyebabkan anak susah makan. Radang tenggorokan. Ruam kulit. Demam. Sariawan. Sembelit. Kekurangan zat besi. Infeksi saluran kemih, yang menyebabkan mual dan nafsu makan menurun. Anemia, flu, dan sakit perut. Apa efeknya kepada anak? Jika anak tiba-tiba menjadi susah makan karena sedang sakit, ibu tidak perlu khawatir karena efeknya tidak terlalu berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nafsu makan akan kembali normal saat si anak sembuh. Namun, jika anak selalu susah setiap kali makan dan terjadi dalam waktu lama, ibu perlu berhati-hati. Efek yang muncul bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak, tergantung dari jenis dan jumlah zat gizi apa yang kurang. Jika anak tidak suka buah atau sayur menyebabkan kekurangan vitamin, contohnya vitamin A. Anak hanya mau minum susu saja menyebabkan bisa terjadinya kurang darah karena kekurangan zat besi. Anak makan tapi jumlahnya terlalu sedikit menyebabkan lama-kelamaan terjadi kekurangan energi protein. Dan efek lebih panjang lagi adalah status gizi anak menurun dan tubuh anak menjadi kurus tiba-tiba. Untuk mengetahui estimasi kenaikan berat badan per bulan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk menilai asupan makan anak balita dapat dinilai dari apakah ASI yang diberikan sudah cukup, atau bisa dilihat dari frekuensi buang air kecil bayi, BAK 6-8 kali per hari, berarti pemberian ASI sudah cukup. Teknik pemberian makan yang benar pada bayi menurut WHO pada tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut. Makanan pendamping ASI 4 kuadran terdiri dari karbohidrat, protein, di mana yang diutamakan adalah protein hewani, buah atau sayur, dan lemak. Aturan pemberian makan. Tidak menonton atau bermain saat makan. Jaga anak tetap duduk di kursi makan sampai waktu makan selesai, tidak sambil digendong. Ikuti jadwal makan jarak antara makan 2 hingga 3 jam, agar rasa lapar anak lebih kuat.
Waktu makan tidak lebih dari 20-30 menit. Lingkungan netral tanpa pemaksaan. Responsif feeding. Jangan beri makanan kecil, susu, atau jus pada saat makan utama. Beri makan dalam porsi kecil agar anak tidak mudah bosan. Anak tidak boleh melempar-lempar makanan atau alat makan dan bermain dengan makanan. Tanamkan pada anak bahwa makan merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan si anak, bukan sebagai hadiah atau tanda kasih sayang orang tua. Jadwal makan dapat dilihat pada tabel berikut. Penyebab anak susah makan. Membuat jadwal makan yang tepat. Memberitahu anak waktu jam makan. Mengenalkan anak dengan rutinitas sehari-hari. Menjadikan makan waktu yang menyenangkan. Hindari menyimpan harapan terlalu besar untuk anak mematuhi semua aturan yang sudah dibuat. Memberi camilan sehat. Hindari memberikan camilan sesaat sebelum waktu makan tiba. Pengalaman memasak bersama anak, tidak memberikan makanan sebagai hadiah atau hukuman, dan lain-lain. Hindari makanan yang dapat menyebabkan anak balita tersedak, seperti anggur utuh, sosis yang besar, permen bulat dan keras, dan kacang tanah. Jika anak sudah bisa menerima satu jenis makanan, ada baiknya ibu mengenalkan jenis makanan yang lain agar selera makan anak dapat bervariasi. Dengan cara, makanan baru harus dikenalkan secara tunggal, contohnya wortel saja, tanpa sayur yang lain. Jangan mengenalkan makanan saat anak sakit. Sajikan makanan sampai anak terbiasa dan dapat menerima makanan tersebut. Biasanya anak akan lebih mudah menerima makanan baru jika mereka melihat orang tuanya makan makanan tersebut. Bagaimana bila anak menolak MPASI? 1. Jangan memberikan distraksi ketika anak sedang makan. 2. Cari tahu alasan ketika anak tidak mau makan. Misalnya tidak mau makan karena sedang tumbuh gigi. Gusi bengkak, maka turunkan tekstur makanan. Kalau giginya sudah tumbuh, naikkan lagi tekstur makanannya. 3. Sikat gigi dan sikat bagian dalam pipi agar anak tidak mengemut makanan. 4. Masukkan makanan menyamping dan menyentuh gigi geraham lalu tekan sedikit, di situ ada refleks mengunyah. 5. Gunakan kaldu sop untuk mendorong makanan yang diemut. Kenapa anak suka makan diemut? 1. Karena bosan. 2. Tidak fokus makan karena sibuk main atau nonton. 3. Karena hiposensasi di dalam mulut. Karena belum sikat gigi. Bagaimana jika gagal naik tekstur? Tingkatkan tekstur setiap kali makan namun hanya 2 suap pertama. Jika respon anak bagus, tingkatkan menjadi 4, 6 suap, setengah porsi, dan seterusnya. Serta berikan secara rutin. Kapan susu boleh diberikan dan berapa perbandingan makan dengan susu? Awal usia 4 atau 6 bulan, perbandingan 70:30, susu 70% banding MPASI 30%. Usia 9 bulan, perbandingan 50:50. Usia 12 bulan, perbandingan 70:30, makan padat 70% banding 30% susu. Jangan berikan susu setelah makan. Jika anak masih mampu minum susu setelah makan, tandanya porsi makan tidak cukup. Thank you for watching.